Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Pemirsa yang berbahagia, kali ini kita akan membahas tentang sebagian nasihat yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW. Di antara nasihat itu adalah aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, tapi ingatlah bahwa setelah hidup itu orang akan mengalami kematian. Nasihat yang simpel tetapi kemudian memiliki makna yang sangat luar biasa. Kita seakan-akan diberikan kebebasan untuk menjalani kehidupan ini dengan sesuka kita. Tetapi di belakang ada kendali. Jangan semaunya sendiri, kira-kira seperti itu. Maka sungguh sangat beruntung bagaimana seseorang ini ketika menjalani kehidupan, dia menggunakan logika-logikanya agar tidak tergoda oleh hawa nafsunya. Tuba liman kana aqluhu amiron wa hawahu asiron. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang menjadikan akalnya sebagai pemimpin di dalam menjalani kehidupan dan menjadikan hawa nafsunya sebagai tawanan. Orang biasanya kalau sudah didorong oleh hawa nafsu yang kuat, kadang-kadang sesuatu yang kurang baik itu menjadi baik karena ada dorongan hawa nafsu. Padahal itu merupakan sesuatu yang buruk menurut kebanyakan orang. Innan nafsa la ammaratum bisu, bahwa kebanyakan hawa nafsu itu mendorong seseorang untuk melakukan perilaku yang kurang baik. Maka kalau kita mau berbuat apa-apa itu harus selalu ingat, harus kita ukur bahwa apa yang kita lakukan itu dimintai pertanggungjawaban. Wahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuhu. Kita disuruh mencintai apa saja yang kita miliki. Orang punya kendaraan, silahkan mencintai kendaraan gitu ya. Bagi mereka yang memiliki jabatan, silahkan mencintai jabatan itu. Bagi mereka yang punya anak keturunan, cintailah keluarga itu dengan sebaik-baiknya. Tetapi yang harus kita ingat, bahwa apa yang kita cintai itu akan kita tinggal. Maka bagaimana sesuatu yang kita cintai itu tidak menjerumuskan kepada kita ke jurang kesengsaraan, tetapi bagaimana apa yang kita miliki bisa membantu kita menjadi orang-orang yang baik. Karena sejatinya sesuatu yang dilakukan dengan baik dan itu mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sebagaimana dinasihatkan oleh ayat Al-Quran, man amila sholihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, entah orang itu laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman kepada Allah, maka kemudian orang itu akan diberikan kehidupan yang baik. Karena sejatinya agama kita itu mengajarkan hal yang baik-baik. Maka bagaimana kebaikan di dalam menjalani kehidupan ini selalu kita usahakan dengan sungguh-sungguh, karena kebaikan yang kita lakukan tidak hanya saja bermanfaat kepada diri kita, tetapi juga akan bermanfaat bagi keluarga besar kita. Orang kadang-kadang kalau melakukan kemaksiatan itu kalau tidak ingat keluarga itu kan bisa ngawur, melakukan apa saja. Tetapi kalau kemudian orang berbuat kemaksiatan, lalu kemudian ingat
bahwa di belakang kita ini ada keturunan yang akan mendapatkan efek dari apa yang kita lakukan. Sama-sama kita diberikan peluang untuk melakukan sesuatu. Ada hal yang baik, ada hal yang buruk. Mari kita pilih hal yang baik-baik menjadi satu amalan yang nanti bisa kita manfaatkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya ada sebuah nasihat yang juga patut untuk kita renungkan bersama. I'mal ma syi'ta fa innaka majziyun. Lakukan apa saja, tetapi ingatlah bahwa apa yang kita lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Maka sama-sama melakukan sesuatu. Kalau kemudian sesuatu itu ada dua pilihan, antara melakukan kebaikan dan keburukan, wong sama-sama mengeluarkan tenaga, lebih baik kita memilih sesuatu yang bermanfaat dan itu akan memberikan manfaat kepada banyak orang. Maka pemirsa yang berbahagia, mari apa-apa yang Allah anugerahkan kepada kita, kita syukuri apa adanya. Kalau ngomongkan tentang kurangan, tidak ada orang ceritanya yang kemudian menjalani kehidupan ini merasa cukup atas apa yang dianugerahkan oleh Allah. Tapi satu hal yang patut harus kita renungkan, sebesar apapun ujian hidup yang Allah berikan kepada kita, nikmat Allah itu jauh lebih besar dari segala-galanya. Maka mensyukuri kesempatan, mensyukuri anugerah waktu, mensyukuri atas nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita semuanya, dengan cara memanfaatkannya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Entah kebaikan itu kita berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau mereka yang bekerja di sebuah kantor, mari kita biasakan berbuat baik kepada sesama kita. Bagi mereka yang sedang mengajar, mari kita berbuat baik dengan murid-murid kita. Mari kita berbuat baik dengan sesama-sama kita. Bagi mereka yang berprofesi sebagai pedagang, mari kita berbuat baik dengan kolega kita yang ada di pasar dengan cara saling membantu. Maka kemudian kalau itu kita biasakan, saling bantu menolong kepada orang lain, ini adalah sebuah amalan yang pada akhirnya nanti pasti akan kembali pahalanya kepada kita semua. Maka sama-sama diberikan peluang untuk melakukan sesuatu. Jangan sampai kita ini memilih sesuatu yang tidak ada gunanya. Pemirsa yang berbahagia, 3 nasihat yang dipesankan Malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana kita harus ingat, setelah kehidupan ini ada kematian. Yang suka tidak suka, itu pasti akan dialami oleh semua kita. Kita diperbolehkan untuk mencintai sesuatu, tetapi kemudian harus ingat bahwa sesuatu yang kita cintai itu pasti akan kita tinggalkan. Orang biasanya ngomong, katanya dulu waktu menjadi pasangan baru, dia ikrarkan katanya menjadi pasangan sehidup semati. Tapi ternyata ketika pasangannya meninggal dunia, cintanya berganti dengan cinta yang baru. Maka cinta yang abadi adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak terkikis oleh waktu dan pasti kita akan mendapatkan manfaatnya, baik ketika kita masih di dunia maupun di akhirat. Dan yang terakhir, sesuatu yang harus kita ingat bahwa apa yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, marilah kesempatan-kesempatan yang diberikan kepada kita semuanya, kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Harapannya mudah-mudahan kita akan mendapatkan kehidupan yang diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada guna manfaatnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan ngaji kita pada hari ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim
wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ij'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi barik wasallim walhamdulillahirabbil alamin. Demikian kurang lebihnya, maaf, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.